malam hari ini kita belajar dengan tema belajar dari perempuan kafir. Ya. Dari tema ini sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah pelajaran bahwa belajar itu bukan hanya kepada orang-orang yang kita anggap suci, kudus, mulia gitu ya. Kepada orang yang kita pahami sebagai orang kafir, mungkin ateis gitu ya. Tetap ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Jadi kita tidak boleh merendahkan siapapun. Pesan umumnya begitu. Kita akan baca dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya persilahkan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dan dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baik, Bapak Ibu, ini kisah perempuan Kanaan yang memohon kesembuhan buat anaknya. Yesus saat itu baru saja berhadapan dengan orang-orang Farisi tentang perintah Allah atau manusia. Betul ya? Kami selalu kita sudah belajar bahwa orang Yahudi itu lebih taat pada perintah manusia daripada firman Allah. Orang Yahudi itu tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus adalah utusan Allah. Tidak percaya bahwa yang disampaikan Yesus adalah firman Allah. Ya, mereka punya premis sendiri yang kaku sehingga tidak bisa menerima apa yang Yesus jelaskan. Nah, di satu sisi gitu ya, Yesus menceritakan, Injil menceritakan pertemuan Yesus dengan perumpamaan Kanaan ini. Ya. Yesus lalu pergi ya dari perdebatan dengan orang Farisi, lalu Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ini wilayah non-Yahudi Bapak Ibu, ini wilayah kafir. Tirus dan Sidon itu kalau Anda lihat di peta, itu di utaranya Galilea, dekat-dekat daerah Libanon sudah ya. Kalau Anda pernah mendengar khotbah tentang Raja Tirus, nah di situ. Tirus dan Sidon di utara Galilea. Tempat orang-orang asing, tempat orang-orang kafir sudah ya. Disitulah terjadi perjumpaan dengan perempuan Kanaan. Yang secara historis Bapak Ibu dianggap musuh Israel. Bagi orang Yahudi, non-Yahudi itu setengah manusia. Bagi orang Yahudi, yang tidak sesuku itu adalah musuh. Ya, musuh. Yang layak ditumpas. Dianggap bukan manusia. Itu pemikiran Yahudi. Ya, itu pemikiran Yahudi. Sampai di zaman Tuhan Yesus itu begitu. Ya. Mungkin sekarang ada, benih-benih itu masih ada gitu ya. Bapak Ibu, datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud,
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu perhatikan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Perempuan ini bukan Yahudi, jelas ya orang kafir, tetapi menyebut Yesus sebagai anak Daud. Berarti dia belajar. Dia belajar pengharapan Yahudi tentang Mesias. Ya, dia belajar. Belajar dari mana? Di kitab Yesaya dijelaskan bahwa Mesias akan membebaskan dan menolong orang. Ya, di kitab Yesaya. Jika dia tidak memiliki pengenalan ini, dipastikan dia akan melewatkan pertolongan Tuhan. Tetapi dia tahu Rabi Yesus ini mengaku anak Daud. Dan dia juga menyatakan diri sebagai Kristus yang diurapi, Mesias. Ya. Kalau orang kafir ini tidak memahami teologi Yahudi, ya dia pasti kelewatan. Ya. Kayak kita baca yuk, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, orang Yahudi tahu persis ya, dalam kitab suci mereka dijanjikan bahwa keturunan Daud, ya, bahwa salah satu keturunan Daud akan diurapi. Ada janji itu. Ya. Kita baca yuk, Zakaria 12 ayat 8. Zakaria 12 ayat 8. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Ya, ini nubuatan-nubuatan tentang ada salah satu keturunan Daud yang diurapi. Dan ini digenapi oleh Yesus. Yesus pernah membaca Yesaya 61 ayat 1 dan 2 di dalam sebuah rumah ibadah, dia menyatakan, saat ini saat engkau mendengarkan, genaplah ayat ini. Berarti Yesus yang menyatakan dirinya yang diurapi. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 itu juga menjelaskan. Kita baca yuk. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, sampai saat itu Bapak Ibu, tidak ada keturunan Daud yang punya kuasa seperti ini. Ya, sampai saat itu tidak ada keturunan Daud yang diurapi dengan kuasa. Melepaskan orang dari roh jahat, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kebenaran, tidak ada, hanya Yesus. Ya, jadi itu digenapi di dalam Yesus. Nah, orang ini percaya. Perempuan Kanaan ini percaya. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Itu sebabnya Yesus ditolak. Ya, sebetulnya Injil sedang menyatakan ini loh. Ini loh. Kebenarannya seperti itu. Paradok. Orang dari luar percaya, orang dari dalam tidak percaya. Ya. Bapak Ibu, ibu ini tidak rasis seperti umumnya Yahudi. Ya. Kebanyakan orang bersikap rasis jika dirasisi oleh orang lain. Kayak kita gitu ya, udah
disentimeni gitu ya, dihina oleh pihak lain dengan sentimen-sentimen suku, ras, agama, kita pasti juga merasa tidak enak. Tetapi perempuan ini tidak. Ya. Wanita ini berani melintasi sekat etnis atau agama untuk mencari pertolongan. Dia nggak kehilangan fokus. Dia nggak jadi patah semangat hanya karena dirasis oleh orang Yahudi. Gitu ya. Wanita ini menunjukkan kerendahan hati dan ia meminta belas kasihan. Bukan menuntut hak. Dia tahu, dia orang kafir. Kalau orang Israel, orang Yahudi merasa dia anak Allah. Kalau merasa anak Allah, dia merasa berhak mendapatkan berkat Tuhan. Tapi perempuan ini tidak. Ia meminta belas kasihan. Dia tidak menuntut hak seperti umumnya orang yang merasa anak Allah. Bapak Ibu, ini kritik-kritik sosial sebetulnya untuk orang-orang Yahudi saat itu. Termasuk buat kita sekarang. Kita ini sekarang orang Kristen merasa anak Allah. Sehingga merasa berhak diberkati Allah. Tanda kutip ya. Merasa berhak memperoleh apa yang diminta, merasa berhak mendapatkan apa yang dirindukan. Aku anak Allah, Allah kaya, ya aku wajib kaya, aku berhak kaya. Halo, banyak yang berpikir seperti itu. Ya, padahal tidak semestinya bersikap seperti itu. Yesus sama sekali tidak menjawab apa yang diminta oleh perempuan ini. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Murid-murid jenuh dan ingin masalahnya cepat selesai. Jadi murid-murid sikap murid-murid itu lebih mementingkan kenyamanan mereka daripada belas kasihan. Ya. Bapak Ibu, diamnya Yesus itu bisa dipahami sebagai ujian iman. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Bapak Ibu, kisah ini belum ending. Kisah ini adalah sepertiga perjalanan Tuhan Yesus dalam kehidupan pelayanan. Ya, saat itu memang fokusnya masih kepada orang Israel. Ya, jadi prioritas awal Tuhan Yesus memang untuk orang Israel. Nanti setelah Israel menolak gitu ya, kesempatan yang diberikan Tuhan selesai, baru Tuhan menyatakan pergi jadilah segala bangsa murid. Bukan berarti orang luar itu dapat sisa, sebetulnya bukan seperti itu. Tetapi Israel yang dipilih sebagai alat pengenalan akan Tuhan diberi kesempatan lebih dulu. Seharusnya begitu. Tetapi karena Israel tidak mau, ya sudah. Tuhan membentuk umat milik kepunyaannya sendiri lewat bangsa-bangsa lain. Pemilihan atas Israel selesai sebetulnya. Ya, dengan adanya kekristenan, dengan adanya umat Tuhan dalam arti orang Kristen, sebetulnya umat pilihan dalam arti Israel itu sudah selesai. Ya. Bapak Ibu, bukan berarti bangsa lain ditolak selamanya. Kisah ini justru akan membuka cakrawala misi universal. Ya. Jadi Tuhan mengatakan, aku diutus untuk domba-domba Israel, itu prioritas awal. Bukan yang lain tidak, tetapi ini dulu. Ya. Yahudi dulu. Tetapi dengan kisah ini membuktikan bahwa Tuhan juga memperhatikan bangsa lain.
Sebelum Yesus memerintahkan pergi jadikan segala bangsa murid, perempuan ini sudah mendapatkan perhatian Tuhan. Jadi bangsa lain dalam hal ini sudah diperhatikan Tuhan sebetulnya. Meskipun ini belum waktunya gitu loh. Yesus ngomong ini masalah waktu saja, bukan tidak gitu ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, di anjing-anjing ke. Nah, itu. Kata anjing yang dipakai Tuhan Yesus itu kunaria, artinya anjing kecil, anjing piaraan, bukan anjing liar, ya. Sebagian teolog berkata, Yesus tidak sedang berniat menghina sebetulnya. Ya, oke, silahkan. Karena yang dipahami anjing kecil itu bukan penghinaan, gitu ya. Itu anjing peliharaan. Kayak cepi, mochi itu ya. Itu anjing piaraan, bukan anjing liar. Nah, dengan memahami ini, kunaria anjing kecil untuk anjing piaraan, banyak teolog bukan banyak ya, ada sebagian teolog berpikir Yesus tidak sedang menghina. Betul, Yesus memang tidak sedang menghina, tetapi bukan berarti gitu ya, di anjing-anjing itu tetap enak, betul enggak? Tadi pagi saya sempat diskusi sama Yemi. Enggak menghina katanya. Tapi Yem, kamu tak panggil Cepi mau enggak? Tetap enggak mau kan? Kan bukan namanya. Dia manusia. Bukan anjing piaraan. Tetap kesan menghina itu ada. Ya. Namun sebetulnya Yesus sedang memakai bahasa atau pandangan yang umum di kalangan Yahudi terhadap bangsa kafir. Saya percaya Yesus tidak menghina, tetapi pakai kata-kata itu untuk menguji sejauh apa kamu membutuhkan Tuhan. Jadi Yesus memakai pandangan yang di umum, yang dipakai orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau melihat bangsa lain itu setengah hewan. Bahkan dianggap anjing, dianggap binatang. Betul itu. Begitu rasisnya. Jadi Yesus menjawab dengan pandangan Yahudi pada umumnya. Yesus menjawab bahwa bangsa lain itu bukan anak Allah, tapi hewan. Meskipun dalam arti anjing kecil, anjing peliharaan, tetap dipelihara Allah. Tapi Tuhan ingin tahu sikapnya bagaimana. Halo. Dianjing-anjingkan Bapak Ibu. Tapi dia tidak baper. Ya. Ia bersujud. Ini adalah sikap penyembahan. Tanpa pengenalan, tidak akan ada sikap yang pantas atau semestinya. Tapi dia bisa bersikap pantas. Karena dia tahu yang dia temui itu keturunan Daud yang diurapi, yang bisa menolong dia. Tidak pakai baper. Orang kalau mau ditolong jangan baper. Orang kalau mau dapat berkat jangan baper. Orang baper itu kehilangan banyak berkat. Pada saat hari pertama Edo datang ke tempat ini, dia tak suruh tulis, apa tujuanmu ke tempat ini? Dia tulis tujuan pribadi dan tujuan STT. Ya. Lalu aku kasih pesan satu. Dia mau belajar katanya ya.
PPL dari STT dan belajar itu tujuan pribadi. Oke, nggak masalah. Tapi aku kasih syarat satu, jangan baper. Kalau kamu baper, aku tidak bisa mengeluarkan semua apa yang aku pahami karena aku takut kamu tersinggung. Ini contoh, boleh do ya? Itu contoh Bapak Ibu. Hari-hari pertama, dia banyak cerita begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Aku dengerin aja. Dia coba buat skripsi, begini, begitu, begini, begitu. Tak perhatiin aja. Sampai suatu titik, jangan tersinggung ya. Dari diskusi-diskusi kita, aku lihat kamu kurang wawasan. Sekarang sebelum diskusi, kamu baca buku. Di perpus itu banyak baca buku. Jangan baca buku singkat. Pahami buku secara utuh. Tak gituin. Kamu harus ngisi otakmu, jangan kosong. Harus ngisi wawasan. Supaya dalam diskusi itu ada bobotnya. Nyambung. Dia nurut. Kalau baper, ya enggak usah terus, pulang aja. Karena percuma, kalau kayak begini baper kan dia nggak bisa masuk gitu. Tetapi puji Tuhan dia enggak baper, dia menerima itu dan dia belajar. Setelah 1 bulan dia ngomong, ternyata betul ya Om. Ternyata, gitu ya. Kalau diskusi, setelah saya punya wawasan itu berbeda. Nyambung. Kalau dia baper, dia nggak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau dia gak baper, dia mau belajar, dia mau nurut, dia mau ngikut, semua. Pada akhirnya paham. Tapi kalau baper duluan, tersinggung. Gak dapat apa-apa. Dan isinya salah paham terus, itu pasti. Bapak Ibu, orang kalau kepingin mengerti kebenaran, jangan baper. Karena kadang-kadang guru ini mau ndak mau, gitu ya, harus mengatakan yang sejujurnya. Bukan sok tahu, karena dia belajar lebih dulu, dia banyak tahu. Dia hanya gini ya, guru tuh hanya berusaha membuka jalan. Setelah itu silahkan lanjutkan sendiri. Kalau pakai baper, dia nggak akan jalan. Kalau pakai baper, perempuan ini berhenti. Laku jelas-jelas minta tolong kok dianjing-anjing. Nggak akan ada diskusi selanjutnya. Perempuan ini melanjutkan ya, dia nggak baper dan dia lanjut berkata, benar Tuhan, ya benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan, dia menerima dianggap anjing. Benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia menganggap dirinya anjing loh. Kalau murid sudah merasa pinter, dia nggak bisa dididik. Tapi kalau dikatakan, kamu belum punya wawasan, otakmu masih kosong, belum ada isinya. Kalau dia melihat, iya aku masih banyak kekurangan, aku belum ada isinya, aku mau belajar. Ini beda. Perempuan ini menyatakan dirinya anjing itu. Mau dianggap anjing. Bahkan dia menyatakan anjing kecil itu makan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Betul, anak-anak makan di atas meja. Tapi anjing makan dari yang jatuh. Wow. Ini sikap orang mau mencari berkat Tuhan. Yang benar, bukan berkat jasmani ya.
Kalau orang mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mau mendapatkan impartasi dari Tuhan, ya dia harus siap. Bapak Ibu, remah-remah dapat dipahami sebagai berkat sisa dari Israel. Ya, berkat yang utama itu milik orang Yahudi. Tetapi dia sebagai orang non-Yahudi, bolehlah aku mendapat remah-remahnya. Aku memang bukan anak Allah, aku cuma anjing peliharaan, tapi aku tetap makan dari meja tuanku. Sikap ini cukup untuk menyelamatkan dia. Sikap ini yang membuat dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Jawaban penuh kerendahan hati, dengan iman, dengan tetap percaya, ya, ia tidak menolak sebutan anjing kecil itu, tetapi dengan sebutan itu, dengan sebutan anjing peliharaan itu, justru dia gunakan untuk mempertegas harapannya. Ya, aku anjing dan aku berharap ada remah-remah. Wow. Jangan merasa sudah hebat. Jangan merasa sudah segalanya. Orang merasa hebat itu bukan orang yang membusungkan dada pretang-peteng. Bukan loh. Ya, itu lebih dikatakan apa ya? Orang yang tidak bisa bersikap dengan baik. Sebetulnya orang dikatakan sombong itu karena kalau orang tidak mau dinasehati, orang tidak mau belajar, orang yang tidak mengerti tapi merasa sudah mengerti, orang yang kolot kokoh dengan premisnya, itu orang sombong sebetulnya. Ya. Bapak Ibu, dia menggunakan istilah anjing peliharaan untuk mempertegas harapannya. Aku butuh berkat-Mu. Meskipun aku sebagai anjing, aku butuh remah-remahnya. Bapak Ibu, kalau kita ingin firman Tuhan kita pahami, gitu ya. Jangan pernah menolak pemberitaan. Jangan pernah menolak firman yang diberitakan. Meskipun yang memberitakan itu bukan orang ngetop, bukan orang hebat, tidak berkarisma, masih amatiran. Siapa tahu di situ ada remah-remahnya yang bisa kita ambil, kita makan. Bapak Ibu, perempuan ini menyatakan, menunjukkan iman yang tekun. Ia yakin bahkan remah-remah kasih Allah cukup untuk menyembuhkan anaknya. Gak perlu makanan utama, gak perlu menu yang utama. Sisa-sisa saja anakku sembuh. Sikap hati ini loh Bapak Ibu yang dibutuhkan untuk menerima berkat Tuhan yang sesungguhnya. Ingat, berkat Tuhan itu bukan materi. Tidak ada hubungan berkat Tuhan dengan materi secara langsung, tidak ada. Ya. Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Ya. Yesus menyatakan besar imanmu. Itu sebuah konfirmasi bahwa Yesus menghargai imannya. Yesus menghargai respon ibu ini. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, Yesus memuji iman yang besar. Ini konfirmasi bahwa Tuhan berkenan atas permohonannya. Nah, kalau Tuhan sudah berkenan, kalau Tuhan sudah mengkonfirmasi, maka yang menjadi kerinduannya dikabulkan. Kalau Tuhan tidak konfirmasi, ya tidak akan pernah dikabulkan. Kesalahan banyak orang Kristen Bapak Ibu, mengimani apa yang dia ingini tanpa konfirmasi Tuhan.
Abraham jadi bangsa besar karena Allah berjanji dia akan menjadi bangsa yang besar. Anak wanita ini sembuh karena Yesus menyatakan besar imanmu dan jadilah seperti yang kau kehendaki. Iman itu ketaatan dari apa yang diperintahkan Tuhan, dari apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, semua itu tergenapi. Tetapi orang Kristen sekarang salah berpikir tentang iman. Apa yang kamu ingini? Imani. Itu ngaco. Kamu kepingin sendiri, kamu imani sendiri, bahkan kamu klaim. Loh padahal Tuhan loh, belum ACC. Halo, bisa dipahami enggak? Iman enggak seperti itu. Iman itu respon kita terhadap janji Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Kalau Tuhan enggak berjanji, kalau Tuhan tidak memberi perintah, ya jangan diimani. Keinginan kita itu bukan objek iman. Keinginan kita, kerinduan kita bisa menjadi objek iman jika Tuhan mengabulkan, jika Tuhan sudah mengkonfirmasi. Contoh, Petrus bisa berjalan di atas air. Betul ya, tahu ya kisah itu ya? Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan kepadamu. Ya Petrus, berjalanlah kemari, betul? Baru Petrus turun dan berjalan di atas air. Kalau Yesus tidak nyuruh, jangan coba-coba jalan di atas air. Tenggelam. Tenggelam Bapak Ibu. Jadi tidak benar ajaran yang mengatakan imani, itu tidak benar. Imani, apa yang kamu rindukan? Imani, yakini, pegang teguh. Tidak bisa. Sampai kram pun tidak bisa. Halo. Kita harus mendapat konfirmasi Tuhan dulu. Saya imani untuk menikah. Kalau Tuhan tidak pernah ngomong, kamu Februari menikah, tidak akan menikah. Itu maksudnya. Karena saya dengar melalui seorang hamba Tuhan, kamu menikah Februari. Saya tangkap itu sebagai perintah. Ya saya lakukan. Meskipun iman saya nggak besar-besar banget. Saya 3 bulan itu goyah Bapak Ibu, lah piye carane. Tapi kalau Tuhan yang janji, Dia yang akan penuhi. Tugas saya cuma taat. Halo, seperti itu iman. Kalau Tuhan sudah ngomong, kamu menikah Februari, aku hanya belajar taat, maka segalanya Tuhan penuhi. Dapat 10 juta dari seseorang, keluarganya Tina mendukung, awalnya enggak mendukung. Ini menikah kok gerasa gerusu, kan pikirnya gitu. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, setuju semua. Keluarganya mendukung, keluargaku mendukung, gereja mendukung. Itu iman. Jadi iman sebesar biji sesawi pun itu pasti terjadi. Tidak perlu iman besar-besar. Kenapa? Karena Allah yang berjanji. Kita ini cuma merespon. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari peristiwa perempuan ini menegaskan bahwa iman tidak berkaitan dengan asal-usul biologis. Orang kafir pun kalau dia percaya, kalau dia taat, terjadi apa yang dijanjikan Tuhan. Tetap percaya, taat akan janji Tuhan. Ini sekaligus kritik terhadap mereka yang merasa anak Allah, orang Yahudi maksudnya, tetapi tidak percaya. Bapak Ibu, di Injil, ini orang perempuan Sirofenisia ini kafir kan? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, besar imanmu. Di Matius 8 ayat 10, perwira Roma dikatakan besar imanmu. Ini sebetulnya menunjukkan
bahwa sikap-sikap bangsa kafir pun bisa dikatakan beriman. Halo, bukan orang Yahudi, bukan penyembah Yahweh, tapi mereka bisa dikatakan punya iman. Bahkan mereka yang Yahudi, penyembah Yahweh dikatakan kamu tidak punya iman. Jadi iman ini bukan masalah biologis. Iman ini bukan masalah agamanya apa. Tetapi bagaimana sikapmu terhadap Tuhan. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Bapak Ibu, perempuan Kanaan menjadi teladan pengharapan bagi setiap orang yang tidak menyerah meskipun diuji. Dari kisah ini kita tidak boleh melihat tampilan seseorang termasuk si kafir. Lalu banyak kali perempuan Kanaan, perempuan kafir ini, perwira Roma, ya dikatakan juga besar imannya. Lalu orang Samaria yang baik hati. Loh, dalam kisah-kisah yang Yesus nyatakan, ya yang Injil sampaikan, orang non-Yahudi lebih bisa percaya daripada orang Yahudi. Tetapi aneh, orang Kristen sekarang lebih bangga jika dia mirip Yahudi. Padahal contoh-contoh yang benar kebanyakan orang Kanaan, orang Roma, orang Samaria yang dianggap anjing itu. Tetapi orang Kristen lebih bangga jika dia mirip Yahudi. Jika dia menjadi Yahudi. Berdoa mirip Yahudi. Ya, tampilan mirip Yahudi, ritual mirip Yahudi, bangga. Padahal contoh-contoh positifnya dari non-Yahudi. Ini kan aneh Kristen ini ya. Rasa mindernya kuat. Setelah menegur orang Yahudi dan cara beragamanya, Yesus memuji perempuan kafir dengan imannya. Yesus hendak menyatakan bahwa kebenaran seseorang bukan karena keturunan dan agamanya. Kebenaran seseorang karena sikap hati dan sikap hidupnya. Amin Bapak Ibu. Jangan bangga sebagai seorang Kristen. Jangan bangga sebagai orang GSKI. Jangan bangga. Banggalah kalau kita percaya. Banggalah kalau kita taat. Jangan tampilan kita ini menjadi sebuah kebanggaan. Banggalah kalau Tuhan mengatakan, besar imanmu anakku. Dengan kata lain, milikilah pengalaman spiritual. Jadi jelas, sangat tidak tepat jika kita merasa lebih hanya karena kita punya keturunan santa. Jangan merasa lebih karena kita keturunan orang beragama atau kita sendiri mengaku beragama. Jangan merasa lebih. Bahkan jangan merasa lebih seandainya pun bangsa kita, golongan kita itu tertulis dalam kitab suci. Lah, buktinya Tuhan sering mengatakan kepada orang Farisi, "Hai kamu keturunan iblis." Ya, gimana? Katanya anak Allah. Tapi Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, "Kamu anak iblis." Halo, anak Allah atau tidak anak Allah itu bukan karena biologisnya, mau taat atau tidak. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai keturunan ular beludak." Loh, katanya anak Allah, lah kok disebut ular beludak? Bapak Ibu, ayo, jangan bangga jadi orang beragama, jangan bangga jadi anggota sebuah gereja, tapi banggalah jika kita menyenangkan Allah. Banggalah jika kita punya iman yang membuat Tuhan bangga, yang membuat Tuhan senang.
Ujian hidup bukan untuk menjatuhkan seseorang Bapak Ibu, seperti yang dialami perempuan ini ya. Tetapi ujian diadakan untuk melihat kemurnian iman seseorang. Seperti Ayub, tidak punya salah apa-apa, Allah izinkan diuji. Ya. Yesus menguji untuk meneguhkan iman. Iman harus semakin dewasa. Itu sebabnya seringkali dalam hidup kita, Tuhan tampak diam. Itu untuk mendidik kita semakin dewasa dan mandiri. Pada saat Sadrah, Mesah, Abednego diuji, Tuhan tampak diam. Tuhan izinkan Sadrah, Mesah, Abednego itu masuk dapur api. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan Ayub mengalami hancurnya sebuah keluarga. Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita punya pengenalan pribadi dengan Allah. Tanpa ujian-ujian ini, kita tidak mengenal Allah secara pribadi. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tidak akan memberikan ujian melampaui kemampuan kita. Amin. Tetapi kalau mau dewasa ya harus dilalui. Meski prioritas awalnya Israel, pada akhirnya Injil terbuka untuk segala bangsa. Kasih Allah melampaui batas etnis dan tradisi. Ya. Kasih Allah nyata bagi setiap orang yang percaya. Perempuan asing ini justru lebih percaya, lebih beriman dibanding banyak orang Yahudi. Sebetulnya kisah-kisah ini adalah kisah-kisah ini Bapak Ibu adalah kritik bagi bangsa itu. Kritik bagi bangsa Yahudi. Sombong. Kamu gak mau rendah hati. Sesungguhnya kisah-kisah ini mau menyatakan Allah tidak terbelenggu suatu suku bangsa. Allah bukan milik satu ras tertentu. Allah itu milik semua manusia. Kebanggaan atas pemilihan sebuah bangsa atau agama bukan jaminan keselamatan. Tetapi pengenalan akan Tuhan, kerendahan hati dan iman itu yang menjamin keselamatan seseorang. Bapak Ibu, menjadi anjing peliharaan dengan pengenalan dan ketaatan itu lebih baik daripada yakin sebagai anak Allah tapi tanpa iman. Betul enggak? Sekarang pertanyaannya dari kisah ini, Anda mau jadi orang Yahudi yang dipanggil anak Allah atau Anda mau dipanggil anjing? Iya kan? Akhirnya begitu. Ayo miliki sikap. Lebih baik aku dipanggil anjing. Tetapi aku bisa mengenal Allahku. Aku bisa menerima berkatnya. Daripada dipanggil anak Allah, sok tahu, sombong, tidak menerima berkat apa-apa. Tidak mengenal Allah itu tidak menerima berkat. Tidak tahu cara kerja Allah. Bapak Ibu, Allah menguji setiap orang. Allah menguji setiap orang. Tujuan Allah adalah setiap orang punya iman yang dewasa. Bukan sekedar beragama atau cuman masalah pertolongan semata. Jadi hidup bertuhan itu Bapak Ibu, Tuhan ingin manusia itu mengenal dirinya, punya iman yang dewasa. Iman itu relasi ya, ketaatan kepada Dia yang kita percaya. Nah, itu. Sebetulnya itu tujuan Tuhan. Jadi jangan bangga kalau sekedar beragama, jangan bangga sekedar karena ditolong Tuhan, bukan. Mengenal Allah dan memiliki hubungan dengan pencipta atau pemeliharanya, itu yang utama. Bapak Ibu, Pak Era sering mengatakan,
hidup, peristiwa hidup ini sekolah kehidupan. Betul ya? Jadi jangan hindari masalah-masalah yang ada. Dari setiap masalah yang muncul, kita belajar Tuhan ini apa maunya. Bagaimana respon kita. Itu yang membuat kita dewasa. Amin Bapak Ibu. Dari peristiwa ini saya percaya, perempuan Venesia ini, perempuan Kanaan itu, dia lebih mengenal Allah dari sebelumnya.